Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radipa Nurlaini Putri, NIM 120208036, kelas A, semester 3, Prodi Pendidikan Kimia, mata kuliah Media Pembelajaran. Di sini saya akan mempresentasikan sel elektrolisis pada ASM yang telah saya buat. Kompetensi dasar pada sel elektrolisis, yaitu yang pertama menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya. Yang kedua, menerapkan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Yang ketiga, mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. Indikatornya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami dan mendeskripsikan definisi dari sel elektrolisis. Yang kedua, siswa dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sel elektrolisis. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui korosi sebagai contoh sel elektrolisis dan mengetahui cara mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, siswa dapat menerapkan dan memahami materi stoikiometri, reaksi redoks, dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran sel elektrolisis. Pada mata pelajaran ini, saya mengambil 3 jenis ASM. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Kedua, uraian, dan ketiga, teka-teki silang. Cara penggunaan pilihan ganda, yang pertama, siswa membaca soal terlebih dahulu dengan teliti. Yang kedua, memahami soal apa yang ditanyakan pada soal tersebut. Yang ketiga, siswa dapat memilih atau mengisi option salah satu option dari beberapa pilihan. Dari beberapa option, misalkan pada nomor 1 ada pilihannya tuh A, B, C, D, E. Siswa dapat menjawab atau memilih option tersebut, salah satu option tersebut. Kemudian ada uraian. Cara penggunaan uraiannya yaitu yang pertama, siswa terlebih dahulu untuk membaca soal secara teliti. Sama untuk soal-soal lainnya pun sama seperti itu. Siswa harus memahami dan membaca terlebih dahulu soal-soal tersebut dengan teliti. Kemudian yang ketiga yaitu siswa dapat menulis jawaban dengan kata-kata sendiri atau merangkai kata, dan jawaban tersebut harus dijawab secara sistematis. Yang ketiga, teka-teki silang. Sama hal dengan pilihan ganda, uraian, atau soal-soal lain, siswa harus membaca terlebih dahulu soal dengan teliti, kemudian memahami apa yang ditanyakan pada soal tersebut. Yang ketiga, siswa menjawab soal dengan mengisi pada kotak teka-teki silang yang telah disediakan. Kemudian ada pun kelebihan dan kekurangan ASM pilihan ganda, uraian, dan teka-teki silang. Pada pilihan ganda, kelebihannya yaitu yang pertama, mudah untuk dikoreksi dan waktu pengkoreksian lebih cepat. Yang kedua, dapat mengcover materi lebih luas. Yang ketiga, mudah dianalisis. Yang keempat, dapat menjangkau lebih banyak materi atau kompetensi yang akan diukur. Yang kelima, lebih efisien dalam menilai. Yang keenam, dapat mengcover materi yang lebih luas, mencakup hampir keseluruhan KD. Yang ketujuh, mudah dianalisis butir-butir soalnya dengan menggunakan aplikasi atau software tertentu. Yang kedelapan, jawaban yang benar hanyalah satu. Siswa lebih mudah mengerjakan serta penjelasan soal lebih sederhana, mudah dibuat secara online. Soal dapat disusun bervariasi berdasarkan indikator yang sama. Yang terakhir, bisa dijawab dengan waktu yang singkat. Kelemahan dari pilihan ganda antaranya yaitu membuat soal
memerlukan waktu yang lama, kemudian sulit membuat pengecoh, lebih bersifat subjektif. Siswa dapat menjawab bersifat tebak-tebakan, di mana siswa bisa menjawab bila mana siswa tersebut tidak tahu jawaban soal itu A, B, atau C, D, E. Kemudian siswa tersebut dengan asal-asalan menebak jawaban misalkan B, seperti itu. Kemudian tidak dapat mengetahui proses atau langkah-langkah siswa dalam penyelesaian soal. Bisa saja soal tersebut dikerjakan dengan melihat orang lain, ataupun asal-asalan yang telah diterangkan, ataupun tebak-tebakan seperti itu. Yang kelima, memungkinkan jawaban spekulasi. Yang keenam, memungkinkan adanya kebocoran yang mudah. Yang ketujuh, mudah ditebak. Yang kedelapan, rawan bocor apabila hanya membuat satu set untuk kelas paralel. Yang kesembilan, kesulitan menulis, membuat soal untuk analisis dan sintesis. Kesepuluh, memerlukan banyak biaya karena membutuhkan kertas untuk penggandaan yang lebih banyak. Yang ke-11, hasil skor yang tinggi belum tentu dari hasil murni kemampuan sebenarnya. Betulnya jawaban karena kebetulan. Seperti itu. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan ASM dari uraian. Yang pertama, kelebihannya yaitu siswa dapat menjawab pertanyaan secara bebas, di mana siswa dapat merangkai kata tersendiri, kemudian dapat mengekspresikan jawaban tersebut. Yang kedua, memberikan kesempatan pada siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam hal menulis, mengutarakan ide-ide dan jalan pemikirannya secara organisir, kreatif, dan kritis. Ketiga, untuk mengukur kemampuan siswa mengemukakan pandangan dalam bentuk tulisan. Yang keempat, merupakan tes terbaik untuk mengukur kemampuan siswa menjelaskan, membandingkan, merangkumkan, membedakan, menggambarkan, dan mengevaluasi suatu topik atau pokok pembahasan dari materi tersebut. Yang kelima, relatif mudah menyusun pertanyaan dibanding dengan tes objektif. Yang keenam, sangat memperkecil kemungkinan siswa untuk mendebak jawaban yang benar. Jadi, pada uraian ini, ASM uraian ini, siswa tidak mungkin akan asal-asalan dalam mengisi jawaban, karena tidak ada option lain selain mencari tahu apa jawaban dari soal tersebut. Sedangkan kelemahan dari ASM uraian ini yaitu bahan yang diujikan relatif sedikit sehingga lumayan sulit untuk mengukur penguasaan siswa terhadap keseluruhan kurikulum. Yang kedua, soal jenis ini bila digunakan terus-menerus dapat berakibatkan peserta didik belajar hanya mempelajari soal-soal yang sering dikeluarkan, sedangkan materi yang sering keluar tidak pernah dibaca. Yang ketiga, penilaian yang dilakukan terhadap hasil jawaban tes ini cenderung subjektif. Yang keempat, membutuhkan waktu yang banyak untuk menerima hasilnya. Yang kelima, sulit mendapatkan soal yang memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Yang keenam, yaitu sulit mendapatkan soal yang memiliki standar nasional ataupun regional. Kelebihan kekurangan ASM pada teka-teki silang, yang pertama yaitu kelebihannya, siswa lebih mudah untuk diajak aktif dalam mengkoordinasikan keterampilan tangan, mata, dan kecepatan berpikir secara bersamaan. Yang kedua, mengasah otak dan melatih koordinasi mata, tangan, nalar, kesabaran sehingga akan mempermudah proses pentransferan pengetahuan pada siswa. Yang ketiga, memudahkan siswa dalam mengingat materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru.
Yang keempat, dalam teka-teki silang ini dapat melatih logika, di mana siswa harus berpikir kritis, harus cermat, harus aktif, harus kreatif. Sedangkan kelemahan pada ASM teka-teki silang ini yaitu menimbulkan sedikit kesulitan bagi siswa yang kurang akan tingkat kemampuannya, kekreatifannya, dan kurang akan minat serta partisipasinya dalam mata pelajaran. Sekian dari presentasi yang telah saya paparkan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.